Bawaslu itu sebenarnya kan bukan tidak letter luck menjadi belum letter luck menjadi tugasnya Bawaslu, tetapi apa saya sadari betul bahwa nggak bisa Bawaslu itu mengawasi sendiri, tetap harus melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, pada saat zaman 2014 tersebut, eh, kita kita baru pertama Bawaslu itu melibatkan eh, langsung ke masyarakat, langsung mengajak masyarakat, anak-anak muda eh, untuk melakukan pengawasan pemilu. Tapi Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menerantas jalan Parawangan. Pajajaran, menyusi pengerti, saja titik hati nu hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngagayukan ilmu, nusa Nama saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali dari SPB sebenarnya sebelum Tuan-tuan, barangkali untuk acara-acara sama tuan-tuan poin-poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Pajajaran. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Universitas Pajajaran, yaitu Bapak Dr. Gunawan Suswantoro, SH MSc. Beliau sekarang adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Apa kabar Pak Gunawan? Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, Pak Gunawan ini lahir di Banjarnegara 30 Juni 1966. Bapak mungkin bisa Ya, mulai cerita ketika apa S1 di Semarang, kemudian S2 di UI, ya, dan terutama S3 di Universitas Pajajaran yang lulus 2019. Pernah berkarir di Kemendagri, kemudian di Bawaslu, menjadi sekjen, dan saat ini menjadi sekjen di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Silakan, Pak. ya, terima kasih Mas Bambang. Apa? Saya mau menceritakan kuliah S1 saya di Fakultas Hukum. Saya ngambil Hukum Tata Negara di Pemuda 70 di Untak Semarang. Eh, ya, saya masuk 85. Eh, Sebetulnya saya lulus 90 ya. 90 tapi wisuda 91 Februari itu. Ya, apa? Saya 91 Februari saya wisuda. Cukup cukup lama juga gitu karena saya dulu aktivis gitu. Tadi di sini ada pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi kesan. Saya S1 Hukum Tata Negara. eh, saya berkesan justru kalau kuliah ya biasalah saya di Senat, saya sempat di apa Menwa. Tapi yang berkesan itu karena saya menulis skripsi yang cukup kontroversial waktu itu ya. Masih masih zaman itu tahun 90 saya menulis eh, skripsinya itu eh, kedudukan dan fungsi ABRI dalam hukum tata negara. Eh, itu. Nah, di kesimpulan pembahasan
saya di situ saya sudah berani menolak di fungsi ABRI, Mas. Apa? Saya saya berani menolak di fungsi ABRI di tahun itu ya. Waktu itu masih zaman Pak Soeharto ya. Itu pada saat S1. S2 saya sengaja mengambil ilmu politik eh, di UI. Itu eh, dengan pertimbangan begini. Waktu itu kan saya masih di Kemendagri, Mas. Masih di Kemendagri, eh, saya mencari data di Biro Kepegawaian. Saya mencari data di Biro Kepegawaian. Ternyata teman-teman saya ini banyak yang ngambil S2-nya itu eh, pemerintahan, kebijakan publik, terus manajemen, tapi tidak ada satupun waktu itu tidak ada satupun yang mengambil ilmu politik. Padahal eh, Pupuk Indonesia, a world-class fertilizer company committed to ensure food stability, striving our best to produce fertilizers for future needs, strengthening our business with innovation and digitalization whilst improving the welfare of farmers and crop productivity, determined to have cleaner and more sustainable business process. With over 50 years of experience, Pupuk Indonesia continues to expand its potential to prosper the world. Kepres tentang tugas fungsi Kemendagri waktu itu adalah pembina politik dalam negeri dan otonomi daerah. Sehingga saya berpikir, wah ini saya harus ngambil ngambil ilmu politik karena memang tidak ada. Dan akhirnya memang saya 2000 sama itu saya 2005 selesai, wisuda 2006 Februari juga. eh, saya menjadi master ilmu politik pertama di Depdagri waktu itu. Waktu itu masih departemen ya, belum belum Kementerian Dalam Negeri. Eh, dan pada saat itu memang saya sudah cukup aktif dilibatkan membahas undang-undang pemilu. Sehingga tesis saya pun saya mengambil kajian tentang kepemiluan, khususnya membahas undang-undang pemilu yang baru saja selesai dibahas. Artinya undang-undang nomornya saya lupa, nomor 12 kalau nggak salah, 2000, 2003 ya. Itu saya terlibat langsung day to day pembahasan dari mulai pemerintah di Pokja pemerintah dan juga pembahasan di Panja dan Pansus DPR. Saya ikut langsung pembahasan itu sehingga saya tesisnya mengambil itu kajian pada saat pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Ada satu hal yang saya cukup tertarik waktu itu, kenapa PDIP itu sangat konsen terhadap eh, perjuangan hak-hak politik mantan anggota PKI. Itu apa muncul betul di pembahasan itu. Nampaknya eh, memang PDIP itu sangat memperjuangkan hak-hak demokrasi ya, hak-hak demokrasi untuk memperjuangkan hak-hak politik itu. Akhirnya berhasil. Walaupun sempat sempat voting pasal itu. Nah, pada saat saya menyusun eh, tesis tersebut, saya saya kan kebetulan eh, profesor saya itu Pak siapa Mas yang dari Golkar yang sudah meninggal? Pagi ini kita akan launching SKJ karena kebugaran masyarakat juga sangat ditentukan oleh kebugaran dari para siswa di sekolah-sekolah. Anak-anakku semua tentu berperan untuk
membugarkan masyarakat. Saya mau launching SKJ. Arbi Sanit bukan? Oh, yang anggota Eh, DPR ya? anggota DPR. Ya, ya, ingat saya. DPR tapi dosen UI juga. Ya, lupa saya. Teman Aduh. saya di Komisi 1 dulu. Iya iya betul betul. Beliau 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 sempat sempat tidak mau tanda tangan, Mas. Sempat tidak mau tanda tangan. Alasannya apa? Kamu telah menghilangkan sejarah saya. Terus akhirnya saya cari buku beliau, terus pendapat-pendapat beliau. Ternyata benar bahwa ternyata beliau itu salah satu eh, wakil rakyat dari Partai Golkar yang pernah juga memperjuangkan justru justru 5 tahun sebelumnya, eh, 5 tahun sebelumnya sudah memperjuangkan pada saat beliau di DPR, beliau memperjuangkan sama hak hak politik itu juga gitu. Nah, akhirnya kalau kamu tidak memasukkan sejarah itu, saya tidak mau tanda tangan. Padahal itu sudah hari terakhir. Saya ingat betul itu. Nah, akhirnya saya setelah saya cari, saya masukkan satu alinea, tambah satu alinea, terus saya sodorkan. Nah, gitu dong. Itu namanya kamu tidak menghilangkan sejarah. Terus beliau mau tanda tangan. Itu di S2-nya. Di S3 ini sebetulnya kenapa saya ngambil di Unpad? Waktu itu sebetulnya saya eh, setelah lulus S2 di UI, sebenarnya saya kepinginnya lanjut gitu. Tapi pertimbangan karena apa masih Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menerantas jalan Parawangan. Pajajaran, Tanjung Si Pangarti, saja titik hati, Nuh hakiki. ngurus keluarga, anak saya masih kecil waktu itu kan. Terus apa harus harus ngurus kantor juga. Akhirnya eh, tidak langsung ngambil S3 dan di 2009 eh, saya diperintahkan untuk ke Bawaslu. Saya- Bahkan pada saat saya dilantik menjadi, jadi waktu itu kan belum tidak langsung sekjen, Mas. Kepala sekretariat namanya. Kepala Sekretariat Bawaslu di tahun 2009, eselon 2. Terus eh, apa lanjut sampai kemarin, sampai tanggal 2 November, 13 tahun saya di Bawaslu. Jadi 2009 sampai 2013 saya namanya Kepala Sekretariat eselon 2, sedangkan saya Sekjen Bawaslu itu dari 24 Juni 2009 sampai tanggal 2 November 2022. 9 tahun lebih lah. Jadi kalau keseluruhan saya di Bawaslu itu 13 tahun 7 bulan kurang 6 hari. Itu lamanya saya di Bawaslu. Nah, pada saat karena saya sudah ditempatkan di Bawaslu, yang lantik waktu itu waktu zaman Pak Mardianto, Mas. Eh, waktu beliau Mendagri. Waktu saya di Bawaslu,
Mas Bambang tahu sendiri Bawaslu itu lembaga baru yang notabene belum punya apa-apa, hanya ada satu lembaga yang permanen di pusat, di provinsi ad hoc, di kabupaten kota juga ad hoc. Eh, apa? Sementara saya harus mengurus semuanya karena di 2009 kan langsung pemilu nasional. Sehingga saya terlunta-lunta, tertunda-tunda untuk melanjutkan S3-nya. Setelah beberapa tahun dari 2009, setelah pemilu 2014, saya berpikir kalau ini tidak saya paksakan, saya tidak pernah akan selesai S3. Hanya saya paksakan, walaupun sebetulnya waktu itu masih 2015 masih ada pilkada. Bahkan pilkada serentak pertama itu kan eh, apa mulai mulai serentak itu. Tapi saya karena sudah cukup inilah karena di provinsi sudah permanen, akhirnya saya memaksakan untuk eh, ngambil S3. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menara atas jalan Parawangan. Pajajaran, maju si pangarti, saja titik hati nu hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu nusa es. Nah, waktu itu saya mengambil S3 sebenarnya di UI, S3 di UI Politik. Tetapi saya terlambat mendaftar karena saya terlambat menyusun proposal. Terus akhirnya saya buka webnya Unpad, masih masih kurang 3 hari masih buka gitu. Hanya daripada saya mundur-mundur lagi, ya sudah saya daftar di Unpad saja. Akhirnya diterima. 3 tahun saya kuliah di Unpad. Nah, pada saat selama di Bawaslu itu eh, kan kebetulan saya di tahun 2007 itu eh, menjadi anggota tim penyusun RUU eh, tentang penyelenggara pemilu 22 tahun 2007. Eh, nah, saya tahu persis kelemahan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu yang pertama, bahwa posisi KPU dengan Bawaslu itu memang tidak disetarakan. Tetapi waktu itu saya ingat betul DPR itu memposisikan bahwa Bawaslu itu tidak setara, tetapi setelinga, setelinga. Posisinya di bawah kepala gitu, artinya lebih di ada ada pertimbangan waktu itu eh, kenapa diposisikan seperti itu, karena takutnya nanti Bawaslu justru akan menggigit sendiri gitu. Itu eh, saya ingat betul di Panja muncul seperti itu. Takutnya waktu itu katanya, wah ini nanti kayak KPK. KPK 2003 kita bentuk malah gigit sendiri gitu. Itu eh, apa pertimbangan-pertimbangan itu muncul. Nah, ternyata saya kan sama sekali tidak punya pikiran kalau eh, 2009 saya harus ke Bawaslu gitu. Padahal saya ikut ikut menyusun undang-undang tersebut. Nah, setelah saya masuk di Bawaslu, ternyata apa yang eh, dulu diposisikan bahwa Bawaslu itu eh, tidak tidak independen murni ya, karena rekrutmen calon Panwas itu masih masih harus menunggu KPU. Jadi KPU yang menjaring enam besar baru diserahkan kepada Bawaslu untuk dipilih menjadi 3 besar. Artinya rekrutmennya pun tidak mandiri, harus masih masih tergantung dengan KPU. Nah, ternyata pada saat pemilu 2009 ini bermasalah. Bermasalahnya karena oh, Panwas pemilu legislatif itu tidak sekaligus menjadi
panwasnya Pilpres. Waktu itu seperti itu. Sehingga eh, karena pada saat pemilu legislatif apa waktu itu kan ketua pertamanya teman kita itu Mas apa NHS. Iya iya. Eh, dia dia apa cukup keras dengan KPU sehingga pada saat Pilpres kan harus direkrut lagi gitu. Padahal jaraknya itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Eh, tapi karena ternyata di SK-kan hanya pemilu legislatif, otomatis untuk Pilpres itu harus diangkat kembali. Nah, diangkat kembali itu KPU itu kan marah waktu itu karena kita terlalu keras sampai terkenal istilah Tom and Jerry antara KPU dan Bawaslu. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menaras jalan Parawangan. Pajajaran, Anyusi Pangarti, saja titik hati nu hakiki. Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu nusa. Nah, terus eh, di situ bermasalah, tapi terus akhirnya kita bikin eh, semacam keputusan bersama eh, yang intinya hanya yang direkomendasikan oleh KPU saja yang bisa diangkat kembali. Itu saya lupa itu ada berapa kabupaten waktu itu. Nah, setelah setelah selesai, saya berpikir ini kalau kalau tidak diselesaikan dari sisi hukumnya, ini akan selalu bermasalah terus. Artinya Bawaslu tidak pernah akan independen. Akhirnya saya gugat Mas, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2027 apa 27 nomor 22 tahun 2007 tadi tentang penyelenggara pemilu. Jadi saya ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi eh, dan mungkin lembaga negara yang pertama kali mengajukan sengketa kewenangan kepada MK itu ya Bawaslu. MK kan baru lahir tahun 2003 juga kan. Nah, 2010 kita gugat. MK itu 2000 saya lupa itu. Kemungkinan Bawaslu lembaga yang pertama kali mengajukan gugatan sengketa kewenangan. Dan akhirnya setelah kita ajukan ke MK, JR ke MK, Bawaslu dimenangkan, rekrutmen menjadi murni kewenangan Bawaslu dan bahkan eh, disetarakan. Disetarakan itu artinya sekretariatnya, kalau dulu KPU kan memang dari dulu sekjen, Bawaslu kan hanya kepala sekretariat. Kita minta supaya disetarakan, akhirnya dikabulkan, disetarakan. Terus Bawaslu provinsi menjadi permanen, disetujui. Nah, terkait dengan sekretariat, eh, artinya saya menduduki sekjen Bawaslu itu mencari kursi sendiri, Mas. Saya gugat ke MK, terus akhirnya dirubah Undang-Undang 22 tahun 2007 menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2011. Itu menjadi sekjen dan ternyata sekjennya ya saya sendiri gitu. Sampai kemarin apa tanggal 2 November tersebut. Itu eh, memang cukup cukup panjang. Dan sampai akhirnya saya dilantik menjadi Sesmenpora. Gitu, Mas. Iya, baik. Menarik sekali pengalaman Bapak. Kalau tidak salah, Pak Gunawan pernah menulis buku ini, Pengawasan Pemilu Partisipatif, dan mendapat anugerah pustaka terbaik tahun 2019. Nah, ini Ya, apa yang diceritakan di situ, Pak? gini Mas, buku saya ini bukan bukan hanya satu ya, tapi sekarang sudah empat.
Tapi buku pengawasan pemilu partisipatif itu kenapa waktu itu saya tulis? Itu kan setelah pemilu 2014, Mas. Apa setelah pemilu 2014, eh, jadi gini, pengawasan pemilu partisipatif itu eh, artinya pada saat Bawaslu itu sebenarnya kan bukan tidak letterlek menjadi belum letterlek menjadi tugasnya Bawaslu, tetapi apa saya sadari betul bahwa nggak bisa Bawaslu itu mengawasi sendiri, tetap harus melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, pada saat zaman 2014 tersebut, eh, kita kita baru pertama Bawaslu itu melibatkan eh, langsung ke masyarakat, langsung mengajak masyarakat, anak-anak muda untuk melakukan pengawasan pemilu. Tapi embrionya sebetulnya itu bukan di 2014, tapi sebelumnya itu sudah ada pengawasan partisipatif yang kita ada forum rektor, terus apa kita kerjasama dengan rektor-rektor, terus kita kerjasama dengan NGO. Waktu itu sudah berjalan, tetapi yang langsung melibatkan masyarakat itu di 2014 dan 2019. Maestro Pajajaran Buku kemenangan Budi pikiran keahlian Pajajaran kabur kita seperpadu agungan lemak cair Dibersinar Nusantara Duduk jalan para sewasiwikati. Nah, pada saat eh, apa 2014 tersebut, ini menjadi strategi ya, untuk strategi pengawasan pemilu untuk dengan cara melibatkan anak-anak muda. Nah, yang saya tulis di dalam buku sebetulnya kolaborasi antara eh, apa di pemilu sebelumnya yang kita melibatkan NGO tersebut. Jadi kalau ini tidak saya tulis, saya takut nanti hilang. Sehingga saya tulis ke dalam satu buku pengawasan pemilu partisipatif. Nah, di substansi daripada buku tersebut, saya tulis di dalam jurnal internasional. Akhirnya lolos Scopus saya. Lolos, lolos, lolos Scopus itu. Ternyata reviewernya itu berpandangan bahwa ini model demokrasi baru karena di negara-negara lain itu katanya belum belum ada yang apa demokrasi itu melibatkan partisipasi masyarakat tersebut sehingga bisa lolos jurnal internasional. Itu isinya isi isi daripada buku itu sebenarnya itu. Jadi karena saya berpikir wah ini kalau nggak saya tulis bisa nanti sejarahnya hilang. Bahkan pengawasan partisipatif di 2014 itu menjadi cikal bakal jadi Pak setelah Pak Jokowi menang itu menjadi dimasukkan di dalam RPJMN. RPJMN-nya Pak Jokowi eh, setelah menang pemilu 2014 itu memasukkan dalam RPJM tersebut adalah pengawasan pemilu partisipatif. Itu ada itu Mas di RPJM 2014-2019. 2015 2020 itu ada. Nah, eh, setelah itu buku saya yang kedua saya menulis mengawal penegak demokrasi. Ini juga karena inspirasi dan perintah Prof. Jimli waktu itu.
kan saya sebagai Sekjen Bawaslu itu juga sekaligus menjadi sekjennya DKPP. Jadi saya orang yang satu sekjen tetapi mengurus dua lembaga. Karena DKPP itu ada sekretariatnya ada di bawah saya. Dulu pakai parabola, nggak ada RCTI. Sekarang pakai Kavision, lengkap. Sinetron ada. Upin Ipin ada. Dan banyak deh. Spotnya nendang banget. Praktis. Bisa nonton TV, seumur hidup, Lai. Gambarnya jernih. Ini TV zaman now. Saatnya pasang Kavision. Ganti antenamu sekarang. Pokoknya nonton jadi lancar nggak ambiar. Antena TV zaman now, Kavision jawabannya. Kavision on terus. Waktu Prof. Jimli, zaman 2012 sampai 2017 itu di bawah saya. Nah, sehingga saya menulis supaya ini juga menjadi karena Prof. Jimli tulis Gun, tulis. Akhirnya saya tulis mengawal penegak demokrasi. Itu artinya saya mengawal penegak demokrasi dari sisi pelanggaran pemilu, baik administrasi maupun pidana, dan juga pelanggaran etik DKPP. Itu saya tulis satu buku itu. Terus yang buku ketiga, saya ngambil disertasi di Unpad, itu kan saya akhirnya menciptakan menjadi dua buku. Saya kan melakukan kajian tentang dinamika politik hubungan antara dua periode Pak SBY dengan parlemen. Saya kaji dari mulai periode pertama yang notabene partai kecil tapi bisa menguasai koalisi dengan Pak JK itu. Terus Golkar akhirnya masuk ke parlemen, terus strategi Pak SBY terkait dengan bagaimana membangun dinamika politik 5 tahun tersebut, terus konstruksi menterinya yang dari partai politik, ya terus yang dari profesional, itu saya lakukan kajian semua. Terus begitu juga yang periode kedua. Dan akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa penguatan sistem presidensialisme itu bisa direkayasa melalui sistem pemilu. Saya akhirnya menemukan itu, sehingga saya mengusulkan perubahan sistem pemilu. Sehingga disertasi saya itu saya jadikan dua buku. Buku yang pertama adalah membahas tentang dinamika politik Pak SBY 2 periode, hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Yang buku kedua, saya menulis buku Arah Baru Sistem Pemilu. Itu di situ saya menggagas tentang untuk merubah sistem pemilu legislatif menjadi bukan suara terbanyak, tetapi saya menggunakan mix system. Bahkan saya sudah menemukan mix system itu, tetapi dengan catatan dapilnya saya tambah, Mas. Dapil yang sekarang 80 untuk DPR RI, saya ubah menjadi 106 dapil dengan distrik magnitude 2-6. Kalau sekarang kan 3-10 untuk DPR RI. Nah, itu saya merubah, saya perkecil, tapi saya perbanyak dapilnya. Dari 106 dapil, saya menemukan 82% dapil pusat DPR RI itu adalah dapil untuk tertutup. Universitas di Bandung menjadi
sedangkan 18% itu dapil untuk terbuka. Tetapi eh, tidak dapil baik antara dapil tertutup dan juga dapil distrik itu tidak melewati wilayah administrasi provinsi. Saya menemukan itu. Saya sudah punya bukunya. Sudah keluar buku saya. Dan bahkan saya udah sudah paparan ke teman-teman di Partai Golkar, Doli, Mas Bang Doli, terus ke PDIP, ke PKS bahkan itu setuju itu. Saya juga kaget gitu. Setelah itu malah PKS setuju. Tapi yang jelas Golkar, wah ini bagus, ini bisa menjadi alternatif kalau sistem pemilu tertutup nanti ditolak gitu. Saya menemukan itu. Nah, eh, apa yang buku itu buku ketiga ya, ya ketiga. Terus yang keempatnya, saya sudah menulis buku baru terbit ini Mas, baru baru dari percetakan baru selesai. Ini saya mengambil taskap saya waktu Lemhanas. Waktu Lemhanas, saya melakukan kajian bahwa kalau pilkada langsung seperti ini akan terus-terusan dikembangkan di Indonesia, itu akan merusak bangsa. Sehingga saya tidak berarti saya langsung mengusulkan kembali kepada DPRD, tetapi apa tetap yang menyelenggarakan DPRD, tetapi saya mengedepankan untuk membalikan marwah sila keempat Pancasila yaitu musyawarah mufakat. Bagaimana caranya? Saya tulis semuanya di situ. Ini sebenarnya taskap ya, taskap Lemhanas, tapi saya jadikan buku sekarang gitu. Di taskap Lemhanas saya usulkan bahwa tidak kembali kepada DPRD, tetapi musyawarah. Bagaimana cara musyawarah tersebut? Harus melalui langkah-langkah pra sebelumnya. Pertama, musyawarah ini bisa dilakukan jadi pertama harus kita lakukan penelitian kepada 500 kabupaten kota, indeks kedewasaan demokrasinya dulu. Kita nilai dulu indeks kedewasaan demokrasi di masing-masing kabupaten kota. Apakah tinggi atau rendah? Kalau rendah, tidak boleh pilkada langsung. Tetapi kalau tinggi, boleh pilkada langsung. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menerobos jalan terowongan. Pajajaran, hanyut si pengerti, saja bimbing hati lu hakiki. Apa kriterianya? Kita harus teliti dulu bagaimana tingkat pendidikan masyarakat, terus tingkat income per kapitanya, kondisi geografis, terus pendapatan asli daerahnya. Ada lima kriteria yang saya masukkan sebagai poin untuk menilai indeks kedewasaan demokrasi. Kalau nanti ternyata kesimpulannya hasil penelitian itu ada kabupaten atau kota yang indeks kedewasaan demokrasinya itu tinggi, silahkan pilkada langsung. Tetapi untuk yang rendah itu melalui musyawarah. Bagaimana cara musyawarah? Saya detilkan di taskap itu. Jadi 1 tahun sebelum akhir masa jabatan kepala daerah, itu harus sudah dimulai pengusulan atau pengajuan calon kepala daerah oleh partai politik tanpa threshold. Saya usulkan seperti itu. Partai-partai silahkan mengusulkan bukan kepada KPU, tetapi kepada DPRD.
Nah, DPRD dari usulan-usulan eh, ketua-ketua partai di daerah di sana dibahas, dimusyawarahkan. Tetapi mulai dari situ, musyawarah yang dilakukan oleh DPRD itu harus terbuka. Artinya terbuka, masyarakat harus diberikan akses untuk melihat bagaimana proses musyawarah tersebut. Musyawarah misalkan dari 7 calon atau bahkan 9 calon dimusyawarahkan. Di situ saya punya keyakinan pasti akan mengerucut apa koalisi dan sebagainya. Mungkin dari 7 menjadi 5 gitu. Nah, lima pasangan ini wajib dibawa ke dapil DPRD di kabupaten tersebut. Misalkan ada 4 dapil, lima-limanya dibawa ke dapil satu. Di sana harus dikumpulkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, bahkan bila mana perlu libatkan RT RW itu kumpul di sana. Si calon ini paparan, silakan ditanggapi. Jadi DPRD pasif, tapi ada di tempat itu. DPRD pasif, terus nanti kan ketahuan secara terbuka bahwa oh ternyata di dapil ini itu mengarah kepada calon A. Ajaran tempat biar ilmu ngadayu pademu Nusa Estu Pajajaran kuku kamekaran budi pikiran keahlian Pajajaran kabur kita sebar harum kagungan lemak cair hibur sinar Nusantara Atau calon B gitu. Itu ketahuan terbuka gitu. Sudah di dapil ini sudah, dapil 1 sudah, bawa ke dapil 2. Bawa ke dapil 3 sampai selesai baru bawa ke DPRD lagi. Di sana musyawarah lagi. Kita udah lihat semuanya aspirasi dari dapil ini arahnya ke ini, dapil ini arahnya ke sini, itu pasti akan mengerucut. Setelah mengerucut dari 5 misalkan tadi dari 7 ke 5 menjadi 3 gitu. Tiga pasangan yang mungkin masih bisa anu 3 ini dibawa lagi ke dapil 1, dapil 2 semuanya. Selesai semuanya bawa lagi. Bisa mengerucut atau tidak, itu tidak usah dipaksakan. Apakah menjadi 2 atau bahkan mengerucut kepada menjadi 1 calon, nggak usah dipaksakan. Tetapi kalau bulan ke-11 sebelum akhir masa jabatan ternyata DPRD itu tidak mampu memusyawarahkan untuk siapa calon kepala daerah yang akan kita lantik, artinya menjadi definitif. Kalau misalkan ternyata nggak bisa, misalkan masih ada 2 atau bahkan masih ada 3, ya nggak apa-apa. Karena batas waktunya tinggal sebulan, harus kita atur voting. Tapi votingnya tidak tertutup. Usulan saya dalam buku saya dan juga dalam naskah saya terbuka. Terbuka itu masyarakat supaya tahu siapa yang memilih si A, pasangan si A, si B itu bisa bisa punya akses gitu. Jadi musyawarahnya pun terbuka baik di dalam DPRD maupun di masing-masing dapil. Ini konsep yang saya tulis. eh, saya kasih judul bukunya itu memang unik. Saya kasih judulnya itu Pilkada kok langsung gitu. Padahal, nah, kenapa saya memilih judul buku itu? Saya terinspirasi dengan Gubernur Lemhanas, Mas. Karena waktu itu saya Lemhanas, saya terinspirasi Pak Agus kan menulis buku Tentara Kok Mikir gitu.
Nah, saya apa akhirnya saya tulis pilkada kok langsung. Padahal isinya itu bukan saya menolak pilkada langsung, tetapi boleh pilkada langsung, tapi harus melalui langkah-langkah eh, me- ini deh, indeks kedewasaan demokrasinya dulu gitu. Gitu Mas. Menarik sekali, Pak Gunawan yang lama sekali di Bawaslu. Nah, sekarang bertugas di Kementerian Olahraga. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak kerjakan setelah di Sekjen Kementerian Pemuda dan Olahraga ini, Pak? Ya, apa? Memang saya bisa dibilang awam gitu ya, awam terkait dengan kepemudaan dan eh, keolahragaan. Karena ya seperti tadi bahwa saya hampir 14 tahun saya di ngurusan pemilu, sekarang tiba-tiba eh, harus ngurus pemuda dan olahraga. Nah, tetapi Mas ternyata eh, mendapat Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, panaratas jalan Parawangan, Pajajaran, anyusi pangabdi, saja titik hati nu hakiki, Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu nusa jabatan baru atau mengurusi hal yang baru itu justru pola pikir kita, cara berpikir kita itu malah justru terbuka gitu. Terbuka. Terbukanya pertama dari sisi internal gitu ya. Saya melihat apa ternyata tata kelola birokrasi ini eh, apa masih perlu kita kembangkan. Apa digitalisasi birokrasi ini di Kemenpora harus kita kembangkan supaya lebih lebih efisien. Itu artinya untuk mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu dari sisi internal. Dari sisi kepemudaan, indeks prestasi pemuda ini perlu ditingkatkan karena memang targetnya itu 64%, sekarang baru 53. Ini kan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemuda itu banyak yang mengurus, bukan hanya Menpora saja, bukan hanya Kemenpora saja, tetapi apa pariwisata juga mengurus pemuda, menjadi pemuda yang eh, apa kreatif, terus lembaga-lembaga lain juga banyak yang ngurus pemuda. Nah, saya ingin menciptakan apa sih yang diurus oleh Kemenpora yang punya ikon gitu. Ini yang sedang saya cari. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, panaratas jalan Parawangan, Pajajaran, anyusi pangabdi, saja titik hati nu hakiki, Pajajaran, tempat biar ilmu, ngadayu panemu nusa Untuk di Kemenpora. Terus yang di olahraga, saya sangat bersyukur saya masuk ke sini ternyata undang-undang keolahragaan itu sudah baru 2022, nomor 11 tahun 2022. Apa? Terus yang kedua, landasan hukum yang sangat mendukung itu ternyata sudah keluar Perpres 86 tahun 2021 tentang DBON, Desain Besar Olahraga. Nah, ini yang tujuannya itu sangat 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 mulia. Sangat mulianya itu eh, jadi semangat untuk desain besar olahraga adalah pertama untuk membangun talenta atlet itu tidak bisa
hanya mengambil atlet-atlet yang sudah senior-senior, tetapi desain eh, untuk menciptakan talenta-talenta atlet itu harus diawali dari sedini mungkin. Bahkan ternyata ini sudah dikembangkan di empat perguruan tinggi, yaitu UNES Semarang, UNESA Surabaya, UPI Jakarta, dan UNJ Jakarta dan UPI Bandung. Itu sudah dikembangkan. Di sana sudah anak-anak lulus SD itu sudah dilatih, sudah masuk diklat untuk membangun talenta atlet. Bahkan kemarin ditemukan ada anak SD yang baru lulus SD itu tingginya 185 cm. Itu sangat potensial untuk menjadi atlet, mungkin basket atau olahraga, sepak bola atau apapun gitu. Tetapi sudah langsung dipersiapkan seperti itu. Bahkan Pak Menpora tahun depan sudah mengarahkan ke saya untuk menambah lagi, karena targetnya harus punya atlet yang masih harus kita persiapkan dari sedini, mungkin itu minimal 250.000 se-Indonesia. Nah, siapa yang menemukan itu, Mas? Ternyata itu para guru-guru olahraga. Para guru-guru olahraga menemukan, terus diusulkan, dites di masing-masing di UNES, dari Jawa Tengah di UNES, Surabaya UNES, itu dites. Tidak semuanya lulus. Yang lulus langsung dibina dan kita kawal itu. Ini cara investasi atlet jangka panjang. Jangka panjang itu rencana kita akan kembangkan ke sana. Pajajaran, membuka mata, budi dan pikiran, keahlian. Pajajaran, kabur kita, separuh bangunan lama cair, di bersinar Nusantara, duduk jalan rasa wasiri kaki. Yang kedua, desain besar olahraga nasional itu ternyata untuk bagaimana mengembangkan masyarakat itu bisa sehat dengan berolahraga, sehat dan bugar dengan olahraga. Caranya melalui akan kita hidupkan lagi SKJ. Kalau dulu zaman kita kecil kan SKJ itu terkenal gitu. Nah, ini akan kita kembangkan lagi. Bahkan saya sudah diskusi dengan Pak Menteri, jangan-jangan dengan masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bugar, kalau seandainya kemarin itu sebelum pandemi itu sudah dikembangkan, bisa jadi tidak separah COVID kemarin. Kalau seandainya masyarakat itu bisa sehat dan bugar sebelum COVID. Dan ini akan berimplikasi terhadap efisiensi BPJS. Kalau masyarakatnya itu imun tubuhnya tinggi, karena sehat, karena bugar, otomatis imunitasnya tinggi, sehingga akan mampu untuk kebal terhadap virus-virus COVID kemarin gitu. Nah, nanti saya kepingin melakukan penelitian itu. Artinya setelah SKJ kita masyarakatkan, seberapa besar kemampuan ketahanan masyarakat Indonesia, dan ini akan berimplikasi terhadap mengurangi beban negara membayar BPJS. Baik,
Itu, Mas. Pak Gunawan, sayang sekali karena waktu, maka pertanyaan terakhir saya adalah apa yang paling mengesankan ketika kuliah S3 di Unpad? Oke. Ya, saya karena memang sudah proposal itu sudah saya siapkan sebelumnya. Kan waktu itu jadi saya menulis proposal yang pertama itu kan rencana untuk di UI. Di UI itu kan eh, harus lulus ujian proposal sebelum bisa ikut tes. Dan proposal itu minimal 40 halaman. Jadi saya sudah bikin. Makanya waktu itu saya terlambat karena memang belum selesai. Nah, setelah masuk di Unpad, saya memang disiplin gitu. Disiplin eh, dari mulai karena saya sudah punya proposalnya, saya pembelajaran kuliahnya juga saya arahkan kepada proposal yang sudah saya siapkan. Terus begitu juga tesisnya akhirnya linear terus dari mulai proposal yang sudah saya siapkan sebelum saya masuk kuliah sampai akhir itu linear. Dan alhamdulillah itu bisa mempercepat masa waktu saya kuliah, Mas. Saya selesai dalam waktu 3 tahun persis. Dan di angkatan pertama saya lulus pertama kali. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Gunawan Suswantoro, SHMSI, Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Banyak sekali yang sudah disampaikan, terutama pengalamannya mengawal pelaksanaan pemilu. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dan tambahan wawasan bagi kita semua, menjadi inspirasi dan motivasi pada generasi yang lebih muda. Sekali lagi terima kasih Pak Gunawan, sukses. Sampai-sampai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas di Bandung, Pajajaran, lambang kemajuan, menerobos jalan Parawangan. Pajajaran, hanya si pangati, saja titik hati, hakiki. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya